Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, suatu kesempatan yang sangat kita syukuri secara bersama. Bahwasanya pada hari ini kita kembali dapat bertemu melalui Zoom meeting ini ya untuk mata kuliah Sosiologi Olahraga. Adapun pada hari ini kita akan membahas topik yang terkait dengan agresi dalam olahraga ya. Nah, ini merupakan topik keempat ya, teman-teman sekalian. Kemarin topik ketiga sudah kita bahas ya, terkait kelompok sosial dan sekarang topik keempat agresi dalam olahraga. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat di slide ya, apa saja yang akan kita bahas pada topik agresi olahraga ini. Jadi yang pertama itu yang kita bahas itu apa itu agresi dalam olahraga ya. Mungkin rekan-rekan di sini sudah ada yang tahu ataupun ada yang belum tahu apa itu agresi dalam olahraga. Kemudian yang kedua yaitu yang akan kita bahas terkait dengan agresi dalam olahraga adalah dampaknya ya. Jadi agresi dalam olahraga ini memiliki dampak. Nah, nanti akan kita bahas seperti apa dampaknya ya. Selanjutnya untuk yang ketiga yang kita bahas adalah faktor pemicu terjadinya agresi. Nah, jadi agresi ini juga dapat terjadi karena ada faktor pemicu ya, rekan sekalian ya. Nah, kemudian poin yang akan kita bahas berikutnya adalah penanganan agresi dalam olahraga. Ini penanganan maksudnya ya, rekan-rekan sekalian ya. Sedikit tipu ya. Kemudian kita lihat bagaimana contoh di dunia nyatanya ya, di studi kasus ya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, rekan-rekan sekalian ya, apa sih agresi dalam olahraga? Nah, jadi agresi dalam olahraga itu merujuk pada perilaku yang kasar ya, tidak sportif atau agresif ya, yang terjadi selama pertandingan atau kompetisi olahraga ya. Nah, contohnya itu adalah pelanggaran berlebihan, pelanggaran aturan ya, kemudian tindakan kekerasan fisik, bahkan penggunaan kata-kata yang kasar ya. Nah, sini ada dampak dari agresi dalam olahraga ya. Jadi agresi dalam olahraga ini juga memiliki dampak ya. Nah, dampaknya ini yaitu adalah dampak negatif yang signifikan baik pada individu maupun pada citra olahraga secara keseluruhan ya. Salah satunya itu adalah cedera fisik ya, kemudian diskualifikasi dan sanksi, kemudian pengaruh terhadap kesehatan dan mental dan penghambatan untuk pengembangan bakat ya. Nah, itu tadi adalah dampak dari agresi. Nah, sekarang akan kita bahas yaitu adalah faktor pemicu agresi ya, rekan-rekan sekalian. Nah, faktor pemicu agresi ini adalah yang pertama tekanan kompetitif ya. Maksudnya adalah saat ada tekanan tinggi untuk menang ya, baik dari pelatih, rekan tim atau diri sendiri ya, pemain dapat merasa terdorong ya, atau termotivasi untuk melakukan tindakan agresif ya agar mencapai hasil yang diinginkan. Nah, kemudian faktor pemicu agresi yang kedua itu adalah emosi yang tidak terkendali. Nah, jadi emosi seperti marah, frustasi, ataupun kekecewaan ya dapat menjadi pemicu agresi dalam olahraga. Pemain yang kesulitan mengendalikan emosi, mereka mungkin lebih betah. Mungkin mereka akan lebih rentan ya eh, terhadap perilaku-perilaku yang agresif ya. Nah, jadi dalam agresi ini bukan hanya
membahas terkait dampak dan faktor pemicunya ya rekan-rekan sekalian. Di sini juga akan kita bahas itu gimana sih penanganan agresi dalam olahraga ya. Nah, penanganan agresi dalam olahraga yang pertama adalah pendidikan dan kesadaran ya. Jadi melakukan pelatihan tentang etika olahraga dan konsekuensi perilaku negatif kepada semua pemain, pelatih, dan petugas pertandingan. Ya. Nah, untuk poin yang kedua itu adalah aturan yang ketat. Jadi kita harus memastikan adanya aturan yang jelas ya dan ketat terkait dengan perilaku agresif dalam olahraga ya. Nah, kemudian penanganan ketiga itu adalah pelatihan pengendalian emosi. Memberikan pelatihan kepada manusia ya atau pemain tentang cara mengendalikan emosi mereka dalam situasi kompetisi yang tegang. Nah, sebagai contoh nyata ya rekan-rekan sekalian, kita tahu seperti petinju kita ya, Mike Tyson ya. Nah, jadi bisa kita mencontoh insiden pada petinju Mike Tyson versus Evander Holyfield ya pada tahun 1997. Nah, salah satu insiden paling terkenal dalam tinju adalah ketika Mike Tyson ya menggigit telinga Evander Holyfield pada pertandingan revanche di tahun 1997. Nah, ini adalah tindakan agresi fisik yang ekstrim yang menyebabkan Tyson didiskualifikasi dan dilarang bertanding untuk beberapa waktu. Kejadian ini mencoreng citra tinju dan menimbulkan perdebatan besar tentang etika dalam berolahraga. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita membahas poin-poin pada topik agresi dalam olahraga ini, tentunya sekarang kita sudah berada pada waktu akhir ya. Nah, di sini mungkin tinggal satu lagi yang akan saya sampaikan, itu adalah kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan ini, agresi olahraga adalah perilaku kasar, tidak sportif atau agresif yang dapat terjadi selama pertandingan dan kompetisi olahraga ya. Kemudian dampak dari agresi dalam olahraga itu adalah mencakup cedera fisik, atmosfer negatif, kemudian sanksi terhadap pelanggaran, kemudian kerusakan citra olahraga, pengaruh negatif dan pengaruh negatif pada pemuda. Nah, dampak pada kesehatan mental juga menjadi dampak negatif dari agresi olahraga ya. Kemudian hambatan bagi pengembangan bakat dan lain sebagainya. Nah, mungkin ya rekan sekalian, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin itulah yang sudah saya sampaikan ya. Jika ada yang kurang jelas, boleh teman-teman sekalian tanyakan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Jadi, itulah tadi pembahasan dari topik 4 ya. Mungkin kita cukupkan untuk perkuliahan kita pada hari ini. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian atas waktunya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.